Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara lebih kepada bagaimana pernyataan Paus yang kemudian disaksikan oleh petinggi negara Republik Indonesia dan hampir kebanyakan pejabat-pejabat di Jakarta, tapi itu juga kemudian disiarkan langsung kepada seluruh umat atau semua warga yang kemudian menyaksikan video langsung dari Paus. Nah, menarik sekali itu karena misalnya Paus itu selalu bicara tentang kebebasan, bicara tentang kasih, bicara tentang keadilan, bicara tentang perdamaian, bicara juga tentang kemanusiaan. Tapi dari semua itu kan Paus selalu menekankan tentang dialog. Nah, pengertian dialog itu menarik sekali karena itu sebuah proses di mana hanya dengan dialog itu setiap masalah itu pasti bisa terselesaikan. Nah, menarik lagi misalnya kalau amnesti juga menyoroti misalnya soal pesan-pesan Paus, misalnya di pesan perdamaian, terus pesan cinta kasih, terus kemudian dan dialog. Nah, itu kan sebenarnya itu juga penting dalam semangat misalnya amnesti menyoalkan itu pesan untuk bagaimana supaya Papua itu juga kemudian bisa diselesaikan masalah-masalah di tanah Papua. Tapi teman-teman semua atau para penonton dimanapun kalian berada, terhadap hal ini misalnya kita bisa lihat ketika Paus bicara, misalnya di sampingnya itu ada Presiden Indonesia yang namanya Pak Jokowi. Padahal itu untuk menyelesaikan masalah di Papua, teman-teman kalau lihat itu almarhum Pastor Neles Tebai itu pernah ketemu bicara dengan Pak Presiden Jokowi, bahkan dulu dengan Pak SBY juga atau Susilo Bambang Yudhoyono, tentang pentingnya mewujudkan Papua Tanah Damai itu melalui dialog Jakarta-Papua. Nah, Pastor Neles selalu menjelaskan tentang dialog dan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara supaya dialog itu bisa terwujud. Nah, terakhir misalnya sebelum Pater Neles meninggal itu Pater Neles juga ketemu dengan Presiden Jokowi dan menjelaskan tentang pentingnya dialog dan bagaimana menyelesaikan masalah di Papua. Nah, karena itu juga kemudian menjadi misi gereja Katolik dalam rangka bagaimana misi perdamaian itu harus ditempuh melalui pentingnya dialog atau misalnya juga perundingan. Sayang sekali itu karena perjuangan Pastor Neles Tebai itu yang selalu berjuang bersama Jaringan Damai Papua, misalnya dulu ada Pak Muridan, sekarang juga anggota Jaringan Damai Papua, selalu bicara tentang pentingnya perundingan atau pentingnya dialog untuk menyelesaikan masalah di Papua. Itu kemudian itu tidak pernah diabaikan oleh Jokowi, karena bukti atau kita bisa lihat kenapa Pak Jokowi itu bisa mengabaikan itu, misalnya dengan masalah Papua yang selalu seperti jamur yang selalu masih terjadi, dan bahkan misalnya tidak ada satu niat pun untuk menyelesaikan masalah di Papua melalui dialog. Nah, mestinya ini kan Presiden malu sekali karena Paus itu bicara tentang perdamaian, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang pentingnya dialog. Itu langsung didengar oleh Presiden Jokowi dan didengar oleh seluruh petinggi-petinggi negara yang ada di situ. Kan mestinya ini kan malu. Walaupun misalnya Paus tidak menyebut langsung tentang Papua atau daerah-daerah, tapi dengan semangat perdamaian seperti begitu dan Presiden itu tidak melaksanakan hal yang pernah juga disampaikan atau dijelaskan oleh Pastor Neles kepada Pak Presiden Jokowi, itu kan sebenarnya malu. Kalau ada rasa malu atau urat malu pasti akan malu.
Apalagi itu pernyataan itu selalu disampaikan ulang-ulang. Atau misalnya mestinya ini kan KWI dan para monsinyur yang ada di Jakarta itu harus selalu mendesak presiden atau menyampaikan ke publik tentang pentingnya menyelesaikan masalah di Papua itu melalui dialog atau perundingan misalnya. Atau tokoh-tokoh agama di Indonesia misalnya dalam semangat bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai, itu harus segera desak presiden supaya mewujudkan Papua Tanah Damai melalui dialog atau perundingan. Seperti yang pernah dilakukan di Aceh misalnya perundingan. Nah, cara mengukur perundingan itu bisa terjadi kan berkali-kali saya bilang itu dengan kalau presiden mengangkat penanggung jawab politik dan presiden juga mengangkat misalnya special envoy untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menuju perundingan atau dialog itu terjadi. Tapi faktanya Pak Presiden Republik Indonesia itu tidak sama sekali punya niat untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Tapi yang ada itu hanya lebih kepada bagaimana mendorong pemekaran, bagaimana praktek dari pemekaran melahirkan mobilisasi penduduk, kemudian bagaimana mengirim pasukan banyak-banyak ke Papua. Jadi lebih kepada pendekatan memonopoli dan menguasai serta pendekatan kekerasan negara terhadap Papua. Dan ini sebenarnya ini kan ancaman yang sangat serius terhadap komunitas bangsa Papua dari ancaman genosid dan ancaman marginalisasi yang sedang terjadi atau sedang dilakukan dengan sadar oleh negara. Tapi yang saya mau garis bawahi itu Paus sudah bicara itu tentang pentingnya kemanusiaan, bicara tentang pentingnya dialog dalam menyelesaikan berbagai masalah, misalnya pentingnya keadilan, pentingnya perdamaian. Itu Paus bicara dalam semangat bagaimana hak asasi manusia setiap orang itu dijaga dan dilindungi. Tapi faktanya negara masih melakukan kekerasan di tanah Papua. Keberadaan Indonesia itu masih dalam status kolonialisme. Mestinya itu kan kejahatan kolonialisme Indonesia di tanah Papua ini juga kan harus dihapuskan. Nah, sekali lagi mestinya ada rasa malu mestinya itu harus ada rasa malu. Tapi sayang mungkin apakah Presiden Indonesia tidak punya rasa malu? Itu sebenarnya itu kalau orang lihat itu kan kritikan halus. Misalnya Indonesia yang seakan-akan bineka tapi faktanya justru memonopoli dan menguasai dan menciptakan tirani misalnya. Seakan-akan punya semangat kemanusiaan tapi faktanya itu membunuh banyak orang di Papua misalnya, kekerasan di Papua juga banyak, marginalisasi dan kemudian ancaman genosid di tanah Papua itu sedang terjadi. Ini rentetan masalah yang sedang terjadi dan itu bias dari semangat kebinekaan. Padahal itu kan kebinekaan kalau kita bicara itu mestinya harus dilihat dalam semangat mengakui perbedaan bangsa lain juga. Atau misalnya kalau kita lihat kita bicara tentang kemanusiaan itu kan kita harus mengakui tentang hak bangsa lain untuk bebas hidup. Atau kita bicara tentang perdamaian, berarti bagaimana semangat kita mewujudkan perdamaian dan tidak menjajah bangsa lain misalnya. Atau misalnya kalau ada masalah, mari kita mengedepankan dialog. Bukan menindas atau mengintimidasi atau membunuh atau melakukan pendekatan-pendekatan kejahatan yang bias dari semangat kemanusiaan dan semangat ciptaan ilahi misalnya. Nah, itu saja catatan dari saya. Setidaknya Indonesia mestinya harus rasa malu dan dengan semangat apa yang disampaikan oleh Paus. Misalnya gereja-gereja juga harus desak kepada Jokowi untuk segera gelar perundingan sebelum Jokowi itu berakhir, atau misalnya mengangkat orang untuk mempersiapkan tahapan-tahapan. Dan di situ juga ada Pak Prabowo juga mendengarkan langsung. Mestinya Pak Prabowo itu juga harus berkomitmen untuk bagaimana melakukan pendekatan melalui dialog atau pendekatan kemanusiaan dalam semangat bagaimana supaya Papua itu bisa menjadi tanah damai. Caranya apa? Alat yang bisa ditempuh itu hanya melalui misalnya perundingan. Kecuali kalau negara Indonesia itu mau berjiwa besar
untuk menghapus kolonialisme Indonesia terhadap tanah Papua, karena Papua sampai saat ini dipaksakan bergabung dan status Papua sampai saat ini itu adalah bagian dari daerah jajahannya Indonesia. Karena dalam perspektif hukum dan kalau kita lihat lebih jauh, itu Papua tidak pernah bagian dari Indonesia. Apalagi misalnya tindakan PPRA yang bertentangan dan bermasalah secara perspektif hukum, atau beberapa perjanjian yang tidak memenuhi kepastian hukum, tapi dipaksakan seakan-akan itu terpenuhi. Ini bagian dari kejahatan dalam perspektif hukum. Nah, apakah kemudian Indonesia itu mau berjiwa besar bahwa Papua itu bangsa yang sudah merdeka di tahun 1961, 1 Desember 1961, jadi Indonesia harus mengakui kemerdekaan itu, atau misalnya berjiwa besar untuk bagaimana mengakui tentang kemerdekaan sebuah bangsa yang bebas dan merdeka untuk mewujudkan semangat konstitusi Indonesia. Tapi yang paling penting dari semua itu, apa yang dikatakan Paus, itu bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mewujudkan itu, daripada semua mencari muka di depan Paus, seakan-akan punya nilai kemanusiaan dan segala macam, tapi faktanya ada praktek-praktek penindasan terhadap bangsa lain. Dan ini yang mestinya itu harus dihapuskan. Mari segera mewujudkan perdamaian untuk menciptakan Papua menjadi tanah damai, entah mau melalui perundingan atau pengakuan bahwa Indonesia sudah melakukan kesalahan fatal karena sudah menjajah bangsa Papua. Demikian dari saya, kiranya Tuhan berkati. Salam perjuangan.